Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ridwan Ibrahim. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sama dua akang ini. Boleh dikenalin dulu dua akang ini? Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Katami, NPM akhir 136. Saya dari Perikanan 4, Angkatan 2017. Ya, saya Rafif, NPM 149. Oke, jadi akang-akang ini berdua dari jurusan perikanan ya? Ya, Oke, Kang. Sebelumnya, saya mau nanya nih, perikanan itu apa sih, Kang? Oke. Nah, untuk perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati, baik dari perairan yang dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Berarti cukup cangkupannya luas juga ya, Kang? Ya, betul, Kang. Perikanan itu sendiri. Sangat luas sekali. Karena kan ada beberapa faktor juga tadi seperti yang praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Nah, itu semua bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan, Kang. Gitu. Kalau dari akang-akang sendiri nih, kenapa sih akang-akang tertarik waktu zaman SBM, SNM memilih program studi ini sih? Mungkin Kang Rafif bisa bantu jawab, Kang? Boleh ya, Kang Rafif? Masing-masing sih nih, mungkin cara saya masuk ke perikanan atau angkatan masuk ke perikanan juga beda-beda. Itu kan tergantung dari si SBM ya, bisa melalui tiga cara masuk, jalur masuk nih. Ya. Pertama itu bisa masuk dari SNM kan, SNM terus kita bisa masuk dari SBM, terus bisa juga dengan SMUP. Nah, SMUP ini apa sih? Jadi seperti jalur undangannya si Unpad ini. Jalur undangan di Unpad tuh namanya SMUP. Nah, prodi perikanan ini dia ada dua jurusan. Bukan ada dua jurusan, maksudnya ada satu perikanan, cuman ada yang kondisinya di Nangor, ada yang perikanan di Pangandaran. Nah, itu beda. Kalau yang di Nangor itu khusus buat jalur SBM sama SNM, jalur undangan. Dan buat di mana tuh Pangandaran, dia lewatnya lewat SMUP, jalur masuknya itu. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Memilih prodi ini kenapa, alasannya, Kang? Nah, kenapa saya milih prodi ini? Pertama, bukan terjeblos juga ya maksudnya. Ini pilihan kedua waktu SBM, kan saya masuk lewat SBM. Pilihan pertama lolos, jadi lolosnya ke pilihan kedua. Nah, pilihan keduanya ini di perikanan. Kenapa ngambil perikanan? Karena melihat dari prospek kerjanya itu kan waktu tahun saya masuk, menteri kita lagi Bu Susi ya, misalnya tahun 2017 Bu Susi. Nah, pada saat itu saya melihat bahwa perikanan itu emang lagi ditingkatin, si sektor perikanan Indonesia khususnya ya lagi ditingkatin, dan penasaran juga gitu apa kita belajar apa sih di perikanan itu. Tertarik dengan dunianya gitu ya, Kang? Kayaknya asik aja gitu. Top, dengar juga ada praktikum yang nginep masalah ya. Nah, itu emang ada di perikanan itu emang ada praktikum. Kalau dari Kang Fatan gimana, Kang? Kalau dari saya sendiri mungkin ceritanya sedikit agak sama ya. Memang pilihan di perikanan itu saya di SBMPTN pilihan 3, tetapi alasan saya kenapa memilih perikanan ya karena pertama tuh perikanan bergerak juga di bidang pangan juga kan. Pangan merupakan salah satu faktor paling penting untuk kehidupan manusia kan. Kalau manusia nggak makan, manusia nggak bisa hidup dong. Nah, maka dari itu saya ambil perikanan karena setiap orang pasti butuh makan, dan perikananlah salah satu prodi yang bisa menyediakan si pangan tersebut. Nah, itu yang pertama. Dan selanjutnya
di hari-hari ini sekarang ini banyak, kalau kita lihat perikanan gitu ya, banyak sekali pedagang-pedagang pecel lele dan pokoknya pedagang berbasis produk perikanan, dan yang hari ini itu lagi marak-maraknya gitu kan. Karena memang tingkat konsumsi ikan sekarang tuh sedang ditingkatkan, maka dari itu banyak dari pedagang yang menjual produk-produk perikanan. Nah, itu juga yang menjadi faktor salah satunya saya masuk ke perikanan. Selain melihat peluangnya yang tinggi, ya semoga saya bisa mewujudkan perikanan yang berkelanjutan gitu sih Kang. Itu juga sih buat para penonton nanti, buat adik-adik yang mau masuk ke universitas gitu, yang udah mau mulai kuliah, bisa jadi faktor-faktor juga ya, seperti dari akang-akang ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang. Ya gimana Kang? Seru, asli ini mah. Seru. Ada field trip-nya kan. Dulu banyak mainnya gitu ya Kang. Jadi tiap habis semester tuh kita field trip ke kadang ke Pangandaran, kadang ke Semarang, tergantung mata kuliahnya. Nah, ini fun fact juga nih teman-teman. Jadi Kang Rafif ini adalah salah satu project officer dari field trip kita waktu semester 1 di Avertebrata Air. Jadi gimana nih Kang? Bisa ditolong ceritain Kang? Dari maba udah jadi project officer gitu ya? Nah, keren banget. Kebetulan doang sih. Kebetulan waktu itu kan baru pemilihan ketua angkatan tuh. Karena kita seangkatan bro. Tahu lah. Tahu dong. Nah, jadi waktu pertama masuk di Unpad tuh kan sedang pemilihan ketua angkatan. Nah, pada saat itu tuh emang deket kenal sama ketua angkatannya, jadi langsung ditunjuk. Dan udah pada saat dipromosikan si Rafif nih jadi ketua angkatan, jadi project officer, anak-anak langsung pada setuju. Udah kan emang harus cepet terpilih ini mempercepat keberlangsungan gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini emang enak gitu. Udah di perikanan tuh emang ya banyak tantangan, banyak enak lah. Kalau di prodi ini tuh Kang, apa aja sih yang dipelajarinya? Jadi perikanan tuh nggak toh belajar tentang ikan sih sebenarnya. Kita juga belajar tentang kualitas air, cara ngukur kualitas air, terus ya. Tapi emang lebih banyak tentang perikanannya. Kita belajar gimana cara nangkep ikan yang dari skala kecil sampai skala besar. Kita nggak belajar tentang si kita menangkap juga. Kita juga belajar yang lain seperti cara pengolahan si ikan tuh habis ditangkap tuh diapain buat sampai ke konsumen. Nah itu kan juga harus melalui tahap quality control, terus tahap pengolahan, tahap pemasaran si produk perikanan seperti apa. Nah itu nanti dibagi-bagi lagi di penjurusannya. Jadi perikanan tuh ada beberapa penjurusan lagi. Kalau kita udah masuk perikanan tuh ada 4 penjurusan. Ada beberapa peminatannya gitu ya Bang? Ya ada peminatannya lagi. Seperti itu. Mungkin mau tambahannya aja sih ya Kang ya. Jadi tambahan untuk adik-adik yang baru lulus nih sekarang, yang masih bingung mencari prodi, di perikanan ini lebih ditonjolkan kepada biologinya untuk semester-semester awal. Mungkin adik-adik yang sangat cinta dengan biologi, sangat cinta dengan menghafal atau langsung praktek langsung, nah cocok sekali buat masuk ke perikanan ini, karena di semester awal tuh adalah semester-semester yang paling menarik kalau menurut saya, karena pertama kalian akan disuguhkan dengan mata kuliah vertebrata air, yang mana itu kalian mengenal hewan-hewan laut yang avertebrata. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan laut,
ataupun hewan-hewan laut, nah ini sangat cocok banget nih buat kalian buat masuk ke perikanan. Dan nggak lupa juga kalau untuk di semester awal di perikanan tuh ada praktikum dan ada kuliah lapangan, jadi sangat seru sekali gitu merasakan bagaimana menjadi mahasiswa perikanan seutuhnya, yang kuliah lapangannya ke laut dan praktikumnya mengenai perikanan tersebut. Gitu sih Kang. Oke, lanjut aja nih Kang. Kalau dari prospek kerjanya nih, dari mahasiswa perikanan tuh prospek kerjanya seperti apa sih Kang? Siapa nih Tan? Oke, jadi yang pertama tuh prospek untuk kerja perikanan tuh memang banyaknya di wirausaha dalam bidang perikanan, contohnya pembudidaya atau pembuat pakan, atau misalnya ya itu atau dua itu, karena budidaya pun banyak gitu, bisa budidaya ikan, bisa budidaya udang dan lain-lain, banyak gitu si produknya. Kenapa banyaknya di budidaya ya karena organisme-organisme air tuh banyak gitu, jadi yang bisa dibudidayakan dan punya nilai jual tuh banyak, maka dari itu kebanyakan prospek dari perikanan itu menjadi pembudidaya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya. Yang kedua ada quality control. Quality control itu apa? Quality control itu adalah sebuah pekerjaan untuk mengecek kualitas dari produk perikanan. Nah, itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang karena penting pula untuk melakukan ekspor dan melakukan quality control. Itu membutuhkan seorang ahli juga dan mempunyai gaji yang cukup banyak. Nah, mungkin ada tambahan lagi buat Kang Kapip, dari Kang Kapip. Sebenarnya gini, kalau ngomongin prospek kerja gitu. Prospek kerja. Sebenarnya jurusan perikanan ini nggak top sebenarnya banyak prospek kerja yang bisa jadi tujuan hidup lah ya, jadi cita-cita. Kalian kalau masuk perikanan bisa jadi konsultan perikanan, mungkin bisa jadi kerja di perusahaan juga bisa, kerja di Unilever misalnya. Kan nggak harus dari orang industri doang kan, di sana bisa dari perikanan, bisa jadi semua jurusan gitu. Kerja di bank juga ya, tapi bank ini kan biasanya pilihan terakhir nih ya. Toh bank juga menyediakan dari semua jurusan. Kita bisa berarti jadi cukup luas juga ya kan? Iya, cukup luas. Pembudidaya sih kebanyakan kita jadi pembudidaya. Ke dinas juga bisa kan, ke dinas perikanan banyak balai-balai ikan gitu juga ya Kang. Bisa jadi pengusaha lele, pecel lele, buka cabang di mana-mana bisa. Kayak contohnya lele-lela tuh. Nah itu the best sih. Ngomongin merek tuh nggak apa-apa nih, nggak apa-apa kan kita nggak di endorse sama siapa-siapa. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Kang, kegiatan non akademis apa aja sih yang dilakukan oleh mahasiswa perikanan ini Kang? Banyak ya, kalau dibilang non akademis ada himpunan, ada UKM, banyak. Nama himpunannya apa itu Kang kalau untuk mahasiswa perikanan? Namanya Himikan gitu. Singkatan dari Himpunan Mahasiswa Perikanan 4 itu. Terus kalau ya jajaran masa Universitas Pangandaran. Terus UKM juga ada, kita ada UKM Karamba, ada UKM Makua, ada UKM. Kalau UKM jatuhnya ke ini, ke fakultas. Ada Karamba, ini ada Karamba, terus Makua, Oceanic, apa lagi ya? Apa lagi sih tuh? Fortifikasi kan? Ya, Fortif. Terus ada Rohis, apa sih?
Permadani. Pas ini ya Permadani. Permadani namanya. Gara-gara corona nih jadi. Kalau kegiatannya dari himpunan itu sendiri ngapain aja kan? Yang biasanya dilakuinnya? Di ini kan juga ada yang namanya Fisheries Week, Kang. Fisheries Week itu adalah sebuah rangkaian di mana kita menyelenggarakan satu minggu itu menyelenggarakan ya seminggu itu dengan tema perikanan gitu. Jadi kayak contohnya yang pertama tuh ada bagian expo-nya. Expo tuh seperti ya acara musik atau perkenalan perikanan tetapi dengan style yang lebih modern. Cara yang berbeda gitu ya. Yang berbeda. Lebih gampang diterima oleh masyarakat. Nah, benar sekali, Kang. Terus selain itu kita punya seminar juga, mengenai isu-isu yang hangat di dunia perikanan. Biasanya tiap tahun tuh seminarnya beda, Kang. Karena isu perikanan tuh makin sesuai isu yang lagi ramai gitu ya, Kang. Nah, betul sekali, Kang. Dan yang selanjutnya tuh ada namanya Properi, Kang. Itu tuh sebuah kegiatan di mana kita secara garis besar tuh seperti bersih-bersih sungai. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk pertama melestarikan sungai yang ada di sekitar Jatinangor dan mengembalikan si sungai tersebut ke fungsi aslinya gitu. Maka dari itu si rangkaian dari Fisheries Week ini tuh sangat bermanfaat sekali. Selain untuk pengenalan dunia perikanan, bisa bermanfaat juga untuk lingkungan gitu, Pak. Mungkin pesan-kesannya untuk teman-teman yang mau masuk kuliah sekarang ini. Seru kok perikanan. Kalau nggak percaya ya coba lihat aja di Instagram Perikanan 4, Perikanan FPIK 4. Atau untuk adik-adik yang nanti mulai tertarik deh dengan obrolan-obrolan kita, bisa langsung nanya aja sama nanti kita cantumin nama-nama IG-nya. Bisa juga ditulis di kolom komentar paling ya, Kang. Nanti sebisa mungkin kita jawab. Nanti bisa di follow aja sosial media kita atau di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe, terus like juga untuk lebih mengembangkan akun ini ya, Kang. Ya, betul sekali, Kang. Ya, paling segitu aja ya, Kang. Ya, segitu aja. Ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh akang-akang ini. Ya, sama-sama, Semoga sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.